kurang lebih ya ngomongnya gini, Andra mungkin memang ada kecemasan ya gitu, terus ada ngaruh ke perut gitu. Saat itu aku belum ngerti, kayak menurut aku apaan sih, mana bisa stres ngaruh ke badan kita, stres kayak di pikiran aja deh gitu kan. Ada momen-momen dimana kok aku kayaknya udah sangat tercukupi secara material, secara fisik aku lengkap, aku sehat, secara pokoknya secara material, secara duniawi itu aku sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup, tapi kok ada sesuatu yang kosong. Satu kesimpulan yang bisa aku ambil kenapa aku sakit dan aku kayak merasa kosong, merasa empty, karena aku tidak terhubung dengan diriku sendiri. Hai ladies, welcome back to She Talks About Podcast bareng gue Elrika dan gue Mandy. Dan hari ini sudah terlihat ada Andra Alodita. Welcome. Thank you Elrika, thank you Mandy, thank you for coming, Ra. Thank you for having me. Seneng banget. Akhirnya ketemu lagi. Setelah berapa lama? Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Introduction dulu dong. Introduction dulu. Andra ini adalah temen kuliah gue, men. Gitu. Dulu kita bareng-bareng kuliah di kafe ya, gitu. Dan ternyata pas dihitung udah kenal hampir 20 tahun. 20 tahun. Wow, 20 tahun. jangan disebut lah ya umur ya. Enggak, aku masih muda. Kita selalu muda. Selalu muda dan berenergi. Wow. Itu Andra banget gak sih? Dari dulu bentukannya kayak begini aja gitu. Dari dulu energinya udah full terus ya. Iya, begini gitu. Makanya cocok sama Erika. Pecicilan maksudnya. Pecicilan. Jadi mungkin gue share sedikit kali ya. Andra ini seorang content creator ya, Andra. Yes. Awalnya blogger ya? Iya. For the past 10 years. For the past 10 years gitu. Dulunya blogger, fotografer. Oh, sempat. Iya. Fotografer, terus gitu blogger ya. Jadi blogger juga, and then full time content creator gitu. Nah, kemarin sempat lihat lah beberapa saat kan update kan dengan sosmed Ibu Andra ya. Kan dari dulu dia tuh selalu maksudnya salah satu content creator yang gue suka gitu loh, karena ya sepertinya apa adanya gitu loh, Andra. Maksudnya kayak very positif Andra banget sih. gitu, positif gitu. Terus aku juga sempat ikutin kamu yang waktu itu yang health ya, yang kamu juga olahraga lah apa segala macam. Nah, lately aku tuh ngelihat di sosmednya Andra banyak membahas tentang healing gitu kan, dan kayaknya sempet deh waktu itu kamu sempet posting yang apa sih tuh? Andra yang mohon doanya ya kalau kayak kamu mau post atau apa itu kayak bulan Oktober 2022 deh. Nah, gitu. Hari ini kita akan kupas Andra Alodita. Ini kayak ini ya apa namanya? Setajam itu ya. Setajam apa gue? Setajam gunting Coba aja ya tolong gue ya. konfirmasinya gitu ya. Post tersebut artinya apa? Gak bercanda. Well, enggak sih. Anyway, hari ini kita mau sharing aja sih. Maksudnya mungkin ada banyak hal-hal yang mungkin aku sama Mandy juga awam gitu loh, nggak ngerti, mungkin nggak sedalam kamu. Jadi ngobrol-ngobrol, sharing thoughts aja, apa yang kamu tahu tentang healing juga, mungkin banyak berguna juga buat teman-teman di rumah. Kan hari ini mudah-mudahan ya. Hari-hari inilah ya banyak sekali yang butuh healing. Betul. Terus kayak ya hidup di dunia yang sangat bising ini seperti apa gitu. Oke. Aku bisa mulai ya? Boleh banget, Andra. Oke, mungkin di satu frekuensi dulu kali ya. Di sini aku nggak lebih pintar, nggak lebih ahli juga. Ya, kita sharing. Pengen denger juga dari Rika dan juga dari Mandy gimana. Ya namanya diskusi ya, diskusi terbuka nih, Cela. Nah, aku mau cerita dari mana ya? Mungkin dari coba aku berusaha untuk cerita singkat-singkat. Beberapa tahun yang lalu aku tuh sempat sakit-sakitan psikosomatik ya. Jadi sakit yang setiap aku periksa ke dokter, kata dokter, Mbak nggak ada apa-apa gitu loh. Pernah ya, kayak hampir semua orang yang aku kenal di kehidupan kota, yang hidupnya di kota tuh hampir pernah mengalami sih gitu. Ya singkat cerita, aku berapa kali gitu ya masuk ke UGD, terus dokter bilang
Bu nggak ada apa-apa gitu, kayak stres ya Bu gitu, ini apa sih psikosomatik ya gitu. Wah nggak ngerti saat itu kayak apa sih gitu. Nah kebetulan mama mertua memang profesinya saat ini adalah konselor pernikahan yang beliau juga backgroundnya psikolog gitu. Oke. Mama mertua udah bilang kurang lebih ya ngomong gini, Andra mungkin memang ada kecemasan ya gitu, terus ada ngaruh ke perut gitu. Saat itu aku belum ngerti, kayak menurut aku apaan sih, mana bisa stres ngaruh ke badan kita, stres kayak di pikiran aja deh gitu kan. Denial ya. Nah setelah itu entah bagaimana tiba-tiba flowing aja gitu, mengalir aja, dan aku mulai belajar tentang apa artinya healing, terus mulai kenal sama kelas-kelas yang apa ya, pemberdayaan diri gitu kali ya. Nah lalu pas pandemi gong, awal pandemi gong banget tuh, ada suatu kejadian yang aku sulit sekali untuk menceritakan gitu ke banyak orang, tapi I think it's a good point gitu. Aku mengalami kejadian itu di mana akhirnya aku memutuskan untuk terapi gitu, untuk terapi, untuk konseling juga. Nah aku senangnya aku mendapat mentor yang sangat memotivasi dan juga menemani aku dalam masa-masa pemulihan dan juga mendorong aku lewat kreativitas. Jadi ternyata tuh proses penyembuhan tuh juga sangat berhubungan erat dengan kreativitas gitu. Nah mungkin saat ini banyak yang kenal dengan inner child. Nah dulu Andra yang waktu masih kecil tuh pengennya gambar gitu, tapi kok aku sebagai orang dewasa nggak bisa melakukan itu. Nah mentor aku ngingetin, ayo coba yuk Mbak gambar gitu. Awal-awal nggak mau tuh, biasa denial ya, males mas gitu, kayak aku nggak pengen deh. Padahal bagus loh gambarnya. Langsung thank you. Nah akhirnya pas aku mencoba gambar dan aku mencoba terkoneksi dengan inner child aku, di situ aku baru tahu bahwa si Andra kecil umur 7 tahun ini ingin sekali punya komik, dan dia tidak ingin ngapa-ngapain selain menggambar. Nah disitulah aku mulai deh terapi inner child, cari tahu tentang inner child healing dan segala macam gitu ya. Dan ternyata memang banyak sekali luka-luka, nggak juga semuanya luka ya, maksudnya hal-hal yang mungkin tidak terpenuhi saat aku kecil tuh munculnya saat dewasa, munculnya saat aku menikah. Itu pun kamu nggak sadar tuh, Ndra? Wah nggak sadar. Nah kebetulan karena ada mama mertua yang konselor pernikahan, jadi aku suka nanya dong, Ma kenapa ya aku di pernikahan suka kayak gini-gini, kok aku cenderung mengontrol dibanding partnership, kok aku lebih ownership dibanding partnership dengan pasangan aku. Ya akhirnya karena mama mertua konselor, beliau bisa menjelaskan secara teori dan keilmuan gitu loh. Dan akhirnya aku pikir, wah ini menarik sekali ya, hal seperti ini bisa dibagikan ke orang lain gitu, karena aku percaya I'm not alone gitu loh. Walaupun setiap orang punya cerita yang beda-beda, tapi hidup di kota tuh pasti ceritanya mirip-mirip deh gitu ya, karena kan tantangan dan apa ya, tantangan dan apa sih namanya, tekanan sosialnya tuh mirip-mirip gitu loh. Ya, tantangan pekerjaan, terus kayak tuntutan kita sebagai ibu, istri, anak, sebagai pribadi, sebagai entrepreneur, anything gitu ya. Kita menjalani peran yang banyak sekali gitu. Nah setelah pandemi, wah jadi ini bukan singkat ya ceritanya. Nggak apa-apa. Itu tujuannya Ndra loh. Nah terus setelah pandemi kok ngerasa ada sesuatu yang kurang gitu. Ada momen-momen dimana kok aku kayaknya udah sangat tercukupi secara material, secara fisik aku lengkap, aku sehat, secara pokoknya secara material, secara duniawi itu aku sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, tapi kok ada sesuatu yang kosong. Nah puzzle apa sih ini yang kosong, kok kayak ada kekosongan yang kalau mungkin dulu ngerasanya kok aku sendirian, aku sedih, kayak no one understands me gitulah segala macam. Dan ternyata jeng aku sakit lagi. Jadi ada satu diagnosa yang cukup bikin aku terpukul, dan entah kenapa kok panggilannya aku ingin mendekatkan diriku pada apa ya, sesuatu yang berhubungan dengan spiritualitas saat itu ya, itu tahun lalu. Dan kebetulan aku juga ketemu orang-orang yang bisa memfasilitasi penyembuhan aku, yang memang mereka sangat kuat dalam hal-hal spiritual gitu dan mistis gitu. Mistis di sini bukan horor ya, ilmu mistisism ya maksudnya ya.
Lalu aku banyak belajar dari mereka, bertanya-tanya, dan satu kesimpulan yang bisa aku ambil kenapa aku sakit dan aku kayak merasa kosong, merasa empty, karena aku tidak terhubung dengan diriku sendiri. Itu kayak wow, padahal aku udah meditasi, aku udah nulis jurnal, aku udah self love, Oh, itu kamu udah melakukan itu semua. Aku udah melakukan semua hal yang aku suka bagikan di social media dan selalu aku sarankan ke orang-orang gitu ya. Tapi ada sesuatu yang tidak terkoneksi, tidak terhubung. Tidak terhubung dengan diri aku sendiri, tidak terhubung dengan keluhuran aku, tidak terhubung dengan keilahian, tidak terhubung dengan Sang Pencipta sepenuhnya. Bukan berarti aku nggak ibadah, nggak doa gitu ya, nggak kayak gitu. Tapi aku tidak terhubung aja gitu, kayak apa ya gitu. Aku cari tahu terus, sampai akhirnya aku waktu itu malam-malam doa, aku bilang Tuhan tolong, aku ingin sekali terkoneksi, tolong kasih tahu aku jalan yang tepat gitu, kasih tahu aku jalan yang tepat dan tidak tepat bagiku gitu. Dan wah dari situ mulai dibukakan pintu-pintu, dan aku bisa cerita banyak hal yang aku juga berusaha untuk pelan-pelan tinggalkan ya gitu, kayak oh, ada project-project yang kayak kurang selaras, aku mulai kayak say no, aku belajar say no, ajakan-ajakan orang untuk kayak hang out, aku mulai say no. Bukan aku nggak mau bergaul, tapi kayak I need butuh space deh, aku butuh space gitu. Jadi selama setahun terakhir aku nggak punya ruang dan waktu untuk diriku sendiri, sampai aku tuh terdiskoneksi gitu. Lalu ternyata disitulah mulai perjalanan pemulihan aku, yang sekarang aku bisa sebut dengan term yang aku dapat dari mentor aku saat ini, yaitu healing through transformation, penyembuhan lewat transformasi. It's a powerful term for me. Buat aku secara pribadi itu sangat powerful karena aku sedang menjalaninya, dan ternyata memang kita bisa loh pulih lewat transformasi. Menarik ya? Menarik banget. Buat aku menarik sih. banget karena aku bisa menjelaskan seperti ini. Di saat kita merasakan kekacauan atau ada chaos, lalu kita cari solusi kan, kita cari jalan keluar, kita mencoba mengubah pola pikir atau cara pandang atau segala macam. Lalu kita menciptakan keteraturan kan. That's healing through transformation. Itu salah satu contoh aja. Banyak sekali contoh healing through transformation, tapi yaitu salah satu contoh dari chaos menjadi teratur, menjadi exalted, maksudnya tervibrasi, berenergi, bersinergi, harmonis, seimbang, apapun termnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Healing sembarang healing ya? Gak ada sih sebenarnya istilah itu. Tapi berarti gimana? Andra dulu kalau kita lihat kan content creator yang sukses ya kan, yang banyak thank you. menginspirasi. Tapi ternyata saat itu juga ada kecemasan dan ketidakbahagiaan ya, Andra. Dari dalam diri kamu. Aku mungkin bisa dibilang kelihatan sukses, kelihatan happy karena mungkin aku pintar menyembunyikannya kali ya. Ya kan, kalau aku pernah baca katanya orang itu sebenarnya struggle-nya atau tantangan hidup itu hampir semua sama, tapi ada orang yang memang pintar menyembunyikannya atau memang dia tidak mau kasih lihat gitu. Tapi sebenarnya kita punya struggle masing-masing. Ya tetap kan bayar pajak, bayar listrik. betul. Sama ya. Ya kan, sama nggak? Sama. Macet. Andra ngomong kayak aku relate gitu. Coba. Loh. Maksudnya kayak ya ngerti banget sih, kayak kita kan jadi seorang ibu, seorang istri, seorang entrepreneur, pemimpin misalnya gitu kan. Banyak lah, bukannya fake it ya, tapi kan sebenarnya dalam hati kita tuh yang tadi Andra bilang ada kekosongan, terus mungkin ada pertanyaan kayak justru itu kita nggak tahu apa gitu kan. Banyak sih yang kayak tapi goalnya tuh sebenarnya satu ya. Tujuannya apa sih, Andra? Kayak pengen happy gitu ya, pengen merasa penuh. Pengen apa? Fulfill atau gimana? Wow, ya. Goal bukan goal apa ya? Tujuan hidup kali ya. Bisa dibilang tujuan hidup. Kalau aku ya yang aku pelajari akhir-akhir ini adalah kalau goal tuh kayak aku ingin sukses, income aku berapa gitu ya. Aku ngeliatnya sekarang seperti itu. Tapi tujuan hidup aku untuk menjalani peran aku sebagai misalnya entrepreneur, sebagai businesswoman atau sebagai istri, itu tuh ingin apa sih? Nah, aku baru menemukan juga nih jawabannya. Yaitu
sejahtera, selaras, penuh cinta, dan terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Karena kalau misalnya kita ingin itu kayak menurut aku ya memang itu kepuasan duniawi. Tapi ya itu balik lagi ya. Kayak udah punya ini, udah punya tas ini, udah punya mobil ini, tapi kayak masih ada yang kosong gitu. Benar sih. Ya Tapi itu deeper dan cuman sekedar material Iya. gitu loh. Aku nggak bilang material nggak Ya, penting ya, ya betul. gitu. Kita bisa menyeimbangkan itu, kita bisa mengharmonisasikan itu. Ya mungkin dengan pemahaman bahwa tujuan hidup kita adalah untuk sejahtera, selaras, penuh cinta, Dan dan terkoneksi. terkoneksi agar harmonis gitu. Jadi misalnya kayak Mandy, kalau nggak ada Mandy di rumah kayak nggak harmonis deh, nggak ada yang ngapain gitu kan, ya kan? Kalau kamu gimana misalnya? Bayangin deh kehidupan sehari-hari. Kalau nggak ada aku di sini, sebenarnya tidak ada ketidakseimbangan gitu. Iya sih. Iya benar. Coba. Udah. Betul. Kalau secara ini dipikir-pikir maksudnya ya nggak tahu ya, masing-masing kita kan pasti punya baggage-nya masing-masing gitu kan, dan ya itu aim-nya itu apa sih sebenarnya. Dan itu maksudnya banyak orang yang gini loh Ndra, sekarang ya udah deh cari apa ya, cari emang kosong aja gitu, terus bisa stres sendiri. Habis itu nanti itu yang tadi kamu bilang bisa mental health lah, terus nanti larinya kemana lah gitu loh. Iya. Nah mungkin kalau misalnya ada ya knowledge inilah ya, mungkin Andra bisa bagiin juga ke teman-teman kayak apa sih yang mungkin mereka bisa lakukan untuk mendiagnosa atau mungkin menemukan kali ya yang why-nya dia, atau apa yang dia tuju itu apa, itu gimana Andra awalnya kamu tuh gimana? Wow. Kalau itu aku mungkin akan berbagi secara pribadi aja kali ya. Yang paling simple kalau dulu aku ngelakuinnya adalah waktu aku masih zaman-zamannya belum tahu healing ya, self love gitu. Cari tahu apa minatnya gitu. Apa minat yang aku suka. Itu tuh udah paling simple. Yang aku suka tuh apa. Terus biasanya aku sampai sekarang pun juga bertanya gitu ke diri aku. Kamu mau ngapain hari ini gitu. Apa yang bisa bikin kamu bermanfaat hari ini. Itu pertanyaan basic banget yang aku sama suami selalu saling mengingatkan gitu. Kita mau ngapain hari ini gitu. Setiap hari begitu. Iya, kayak misalnya aku mau ke sini, ke tempat ini gitu untuk berbagi lewat podcast She Talks About agar ceritaku bisa bermanfaat gitu. Paling gak bermanfaat untuk 1-2 orang aja udah bikin aku ngerasa ya full gitu, udah ngerasa whole gitu. Kalau kata Mandy tadi kan. Keren banget sih. Iya gitu. Sesimpel gitu aja, kayak kasih niat baik gitu. Dan aku jadi keinget nih ada satu kata-kata ya dari kitab Veda. Wah, ini kata-katanya bagus banget. Jadi jadikan hidup ini sebagai persembahan bagi sesama. Mirip ya men? Mirip Kalau dari Alkitab Christian ya. kan, Iya. Kalau kita kan Christian. Mirip. Jadi dua ya. apa? Kasih hila Tuhan, dan kedua kasih hila sesamamu manusia. Iya. Tapi iya maksudnya even kalau ini kita ngebahas mungkin dari segi itu ya, Spiritual ilmu teologi kali kita ngomongnya ya. Jadi kalau di Alkitab kan ngomongnya kita itu, badan kita, hidup kita itu adalah sebenarnya kayak ya persembahan Iya, gitu. persembahan untuk nolongin orang, untuk bermanfaat untuk orang lain. Bayangin kita nggak punya badan ini, Benar-benar. ya kan? Tapi aku punya pertanyaan lagi buat Andra nih. Boleh. Ini ngobrolnya santai tapi berat. Wow, ya. ternyata nih ya udah kita coba kita selonjoran dulu. Enggak, aku jadi karena gini, akhir-akhir ini gue juga ada pemikiran gitu. Pemikirannya gimana ya? Tadi Andra bilang kayak hari per hari gitu kan. Kalau dulu kan kayaknya kalau masih muda, ntar 5 tahun lagi gue mau jadi ini Target ini ya. target gitu. Tapi makin kesini tuh sekarang kayak lebih mempertanyakan benar tujuan hidup. Kalau misalnya balik lagi ya, kalau ke spiritual gitu di Alkitab gitu kan, kita kan Christian ya. Kan Tuhan bilang kita harus hidup hari per hari. Hari per hari, bukan jangka Iya, panjang ya. betul. Dan itu kan ternyata dalam psikologi selalu dibilang mindful. Mindful itu kan berarti kan Bermakna, berkesadaran. Yang saat ini juga present gitu. lah ya. Bahkan Present. dibilang masalah hari ini ya cukup buat hari ini. Kalau di Alkitab dikatakan seperti itu gitu. Besok ada masalahnya sendiri gitu. Cuma jadinya setiap hari aku jadi berpikir kayak, iya benar sih, kayak tujuan hidup gue apa ya gitu. Hari ini
ngelewatin hari ini terus besok gimana. Tapi kan kalau misalnya nggak ada excitement buat besok juga, hari ini juga jadinya nggak terlalu berarti. Nah kayak gitu menyimbangkan seperti itu Ndra. Nah apakah Andra sekarang ini memang hidup hari per hari atau masih ada nih kayak oke, nanti next week atau 5 tahun lagi atau kamu lebih yang menjalani setiap lebih hari slow ya? gitu loh, lebih slow, lebih mengikuti alur. Iya. Nah kebetulan aku juga orangnya kayak kalau di kehidupan urban gitu ya selalu ada planning ya, selalu ada planning. Tapi dari dulu aku taunya kamu tuh orangnya memang terplanning sih. Terplanning, terus pengen punya goal 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tuh apa. Aku orangnya sangat terplanning. Nah sampai sekarang pun terplanning, tapi yang membedakan adalah dulu aku sangat melekat dengan apa yang belum aku dapatkan. Melekat tuh kayak gue pengen jadi sukses, gue mau dapat income sekian, atau gue pokoknya 5 tahun lagi. Jadi aku menggenggam apa yang sebenarnya belum ada di realita ini gitu. Nah setelah berjalannya waktu dan aku banyak belajar meditasi, hening, lalu terapi, konseling segala macam, aku belajar lagi tentang bagaimana hidup di realita. Aku pun masih punya ilusi-ilusi tentang diri aku gitu, kayak aku sulit sekali melepas image aku sebagai content creator. Sebelum setahun terakhir tuh aku kesulitan untuk melepas image itu karena bagaimana ya kalau aku sekolah lagi, orang ngomong apa ya, itu ilusi. Orang bilangnya beda-beda ya, kayak ada termnya tuh, ada yang bilang ilusi, ada yang bilang kayak apa ya namanya, persona, gitu-gitu loh. Jadi sebenarnya mirip-mirip ya maknanya. Nah, ya saat ini aku nggak terlalu melekat gitu, berusaha untuk nggak berusaha juga ya, belajar untuk tidak melekat dengan apa yang belum aku punya gitu, belum aku miliki atau belum aku rasakan gitu. Jadi hidup di realita aja, sesimpel misalnya kayak sehari mau meeting 8 kali, realitanya adalah aku harus jemput anak, terus aku kan harus kena macet, kayaknya aku nggak sanggup deh, aku tidak menyanggupi. Ya udah, realitanya kayaknya aku sanggupnya 3 meeting aja deh gitu. That's my reality gitu. Jadi kayak ilusinya adalah misalnya gini, kita nonton di sosial media atau di platform lain, gile tuh ibu-ibu anaknya segini bisa begini, nggak pakai mbak, wah gue juga bisa, taunya stres banget gitu kan. Iya benar. Itu realita mereka, bukan realita aku gitu loh. Jadi aku berusaha hidup ya realita aku gimana, karena kalau aku ngebandingin terus dengan orang-orang di depan aku, orang-orang di samping aku nggak akan pernah habis-habis sih tidak bisa merayakan hari ini. Betul. Loh. Jadi itu yang miss banget selama ini, kayak aku selalu merasa kehilangan selebrasi kecil gitu ya, simple happiness atau small celebrations gitu ya. Karena aku selalu punya ilusi tentang sesuatu, jadi ibu yang perfect, punya suami yang seperti ini, punya rumah yang seperti ini, punya keluarga yang seperti ini. Itu ilusi aku gitu loh. Jadi ya udah, sekarang realita aja. Tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan realita kita. Yeay, thank you loh pertanyaannya. Kalau nggak ada pertanyaannya nggak ada jawaban ini. Dari mana jawaban itu ya? Wah. Bercanda. Tapi benar sih, maksudnya untuk menyelaraskan itu semua. Tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga di awal kan sama Andra. Emang penting banget kita harus punya waktu khusus, atau maksudnya memilah energi kali ya, istilahnya yang tadi kita obrolin. Gitu. Punya batasan sehat mungkin ya. Batasan sehat. Benar juga sih, supaya nggak exhausted gitu loh. Betul. Cuman kan emosi itu kan flow ya. Kalau misalnya aku pernah ngobrol sama salah satu psikolog, emosi itu netral katanya. Jadi kan sometimes kan kita bangun pagi itu kan bisa semangat, bisa low. Ya nggak tahu, kadang-kadang kalau kita apalagi cewek ya, mau datang hormonal bulan, ya, hormon bisa rasa sedih tanpa sebab itu tuh. Bisa kayak. Tapi kadang-kadang kan untuk bisa, makanya kita kan hidup di kota, kita ganti, kita nggak mau ngerasain itu kan, kita nggak mau seolah-olah kita tidak mau merasakan itu. Iya, gitu kita nggak ya. suka perasaan sedih, kita nggak suka perasaan itu, kita ganti dengan kita ngapain ya? Makanya banyak mungkin kesenangan semu ya, kayak pelarian kita mungkin hangout atau kita kerja, yang penting pokoknya
do something. Ada yang cari something, adrenalin juga. Iya, karena gue nggak mau ngerasain yang perasaan gak enak itu. Sedangkan kan perjalanan mengenal diri sendiri itu sometimes we have to face it. Betul. Yang Iya. bahagia dan yang gak enak kan. Andra gimana Andra? Rasanya sulit sekali untuk memberikan cinta kasih pada diri sendiri. Kasih murni, anything that apapun yang kamu sebut lah ya, kasih murni, cinta kasih sayang, compassion, forgiveness. Kita mudah untuk kasih itu ke orang lain, tapi sulit sekali ke diri sendiri. Salah satu yang aku lagi berusaha untuk lakukan setiap hari adalah memberi pengampunan buat diri aku sendiri. Mungkin orang lihatnya gitu kali ya, orang luar lihatnya kayak wah Andra perjalanan healingnya udah panjang sekali. Menurut aku kayak wow, kayak ini baru permulaan deh gitu.